Presiden Prabowo Subianto membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di Institut Teknologi Bandung. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat riset dan inovasi sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan kemajuan teknologi merupakan kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan global yang kian kompleks. Presiden Prabowo Subianto kembali menginjakkan kaki di kampus Ganesha, salah satu perguruan tinggi kebanggaan bangsa. Dengan kedatangan ini ia mencatatkan diri sebagai kepala negara yang paling sering berkunjung ke ITB setelah Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Kunjungan Presiden kali ini untuk membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 atau KSTI, forum yang mempertemukan lebih dari 2.000 ilmuwan, dosen, peneliti, dan mahasiswa doktoral dari berbagai penjuru dunia. Di sini ide-ide segar dan temuan terkini dibentangkan dengan satu tujuan, yakni mempercepat lompatan kemajuan Indonesia. Tadi Pak Rektor melaporkan kepada kami bahwa Presiden yang saat aktif menjabat mengunjungi ITB adalah Bapak Presiden Prabowo yang kedua setelah Presiden Soekarno. Konvensi ini juga dilaksanakan sebagai salah satu peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2025. Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk bersama-sama memikul tugas mulia, memajukan bangsa, menguasai iptek untuk kemajuan industri, dan melahirkan SDM-SDM unggul yang siap memikul berbagai tugas negara dengan penuh kejujuran dan penuh integritas. Suasana hangat terasa sejak Presiden tiba di lokasi. Ia langsung meninjau deretan booth pameran riset mulai dari teknologi virtual reality untuk bidang medis yang dikembangkan Universitas Padjadjaran hingga inovasi di bidang energi terbarukan dan kecerdasan buatan. Para peneliti menyambut dengan antusias, mengaku terinspirasi karena karya mereka mendapat apresiasi langsung dari kepala negara. Saja kami bangga, bahagia ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita produksi di Unpad ini, yang sudah kita buat, inovasi-inovasi ini bisa menjadi komersil dan dihilirisasi sehingga menjadi dampak ekonomi juga kepada masyarakat di luar juga gitu. Harapannya semoga bisa membantu kita nih di universitas dari mulai riset sampai ke hilirnya ini dibantu nih dari segi pendanaan ataupun segala macam untuk kita lebih maju lagi. KSTI 2025 menampilkan inovasi dari 8 sektor prioritas nasional, antara lain energi, pertahanan, pangan, kesehatan, kecerdasan buatan, maritim, transportasi, dan material maju. Masing-masing dirancang untuk menjawab tantangan masa depan sekaligus membuka peluang industri baru. Dalam keterangannya, Presiden menegaskan forum ini harus bebas dari politisasi dan menjadi ruang netral bagi pertukaran gagasan. Ia memandang riset dan inovasi sebagai mesin penggerak ekonomi nasional yang tidak boleh terganggu kepentingan jangka pendek. Lebih dari itu, setengah jam, Presiden berdialog dengan para peserta, mendengarkan masukan dan membahas strategi memperkuat penguasaan iptek. Biar lebih bebas gitu ya, jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu sains teknologi. Ya. Pak, kalau soal Ambalat Pak, ada yang mitigasinya nggak Pak? Kan tadi pagi udah diakui sama pemerintah Malaysia, jadi Sulawesi Pak, Ambalat dari Ambalat gimana? Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Pak, pasal 17 Agustus Pak mau undang kepala negara siapa Pak? 17 Agustus Pak. Kita relatif sederhana dulu lah. Kita masih banyak pekerjaan untuk rakyat ya. Oke.
Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan KSTI 2025 merupakan inisiatif langsung Presiden. Tujuannya mengkonsolidasikan para ilmuwan Indonesia baik di dalam negeri maupun diaspora untuk merumuskan arah riset nasional yang selaras dengan visi pembangunan. Pemerintah menempatkan capaian di bidang sains dan teknologi ini dalam konteks yang lebih luas, yakni ketahanan nasional di tengah dunia yang dilanda konflik. Konferensi ini dengan mengumpulkan lebih dari 2.000 saintis adalah sebuah momentum besar yang pertama kali dilakukan di bangsa ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo, senantiasa menginspirasi, menginisiasi, mengumpulkan peneliti-peneliti Indonesia. Selain itu, kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat turut menambah tekanan terhadap perdagangan global. Kondisi ini menuntut respons cepat namun terukur. Pemerintah memilih pendekatan tenang, mengedepankan negosiasi dan koordinasi lintas kementerian demi menjaga kepentingan nasional, sembari memastikan strategi pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Antusiasme peserta KSTI 2025 mencerminkan semangat kolaborasi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan ini. Peneliti muda, profesor hingga pelaku industri sepakat kemajuan bangsa tidak bisa hanya bertumpu pada sumber daya alam, melainkan harus pada kekuatan pengetahuan dan teknologi. KSTI 2025 digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh pada 10 Agustus. Momen ini dimaknai sebagai awal dari babak baru percepatan kemajuan industri berbasis riset yang manfaatnya diharapkan merata dari perkotaan hingga pelosok desa. Dengan dukungan penuh pemerintah, penguatan riset dan inovasi bukan hanya menjadi program kerja tetapi bagian dari strategi besar menjaga kedaulatan bangsa. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, sebuah masa depan yang berdiri kokoh di atas pengetahuan, teknologi dan persatuan nasional.